Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Febrianti SPDI. Sekarang saya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, mahasiswa PPG. Sekarang saya pada tanggal 13 September 2021 saya melaksanakan ujian, yaitu uji kinerja. Berikut nomor ujian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu pagi hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Iya, alhamdulillah sehat ya. Tetap anak-anak ibu jaga protokol kesehatannya supaya anak-anak ibu terhindar dari virus COVID-19 ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sekarang kita berdoa dulu ya. Bayu, tolong pimpin doanya. Bersiap, doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, sebelum anak-anak ibu memulai pembelajaran, ibu pengen anak-anak ibu dulu rapikan mejanya ya, luruskan mejanya dulu. Tolong diambil ya, diambil sampahnya. Oke, sudah. Tolong ambil sampahnya di bawah. Ya. Sudah rapi dan sudah bersih? Sudah, alhamdulillah. Nah, sebelum itu ibu ngambil absen dulu ya. Ibu pengen tahu siapa saja yang tidak hadir. Oke, Anita, Ibu. Rudi, Ibu. Silva, Ibu. Gita, Ibu. Wahyu, Pink. Ibu. Oke, hadir semua ya? Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, ibu pengen tahu, ibu mau nanya dulu, apa pembelajaran kita minggu lalu? Pada hari. Iya, bagus. Iman kepada hari akhir. Ibu tanya dulu, apa itu iman? Saya. Percaya, bagus. Kalau iman kepada hari akhir? Saya. Iya, bagus. Percaya bahwa bumi yang kita tempati sekarang ini akan hancur. Bagus sekali ya. Setelah kita mempelajari pengertian iman kepada hari akhir, macam-macamnya, kemudian tanda-tandanya, sekarang ibu mau tanya, apa nama lain dari hari akhir dalam Al-Quran? Kiamat, ya bagus. Apa lagi yang tahu? Yaumul Hisab, pintar. Apa lagi? Yaumul Mizan. Iya, itu merupakan sebagian dari nama-nama lain dari hari kiamat. Setelah kita mempelajari iman kepada hari akhir, anak-anak ibu dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Ya, seperti apa contohnya? Membantu orang tua. Apa lagi? Sholat 5 waktu, bagus. Apa lagi? Membantu teman. Menolong teman. Iya, anak-anak ibu harapkan setelah belajar pembelajaran iman kepada hari akhir nanti, anak-anak ibu dapat mengaplikasikannya di rumah ya, atau di lingkungan sekolah atau lingkungan teman kalian ya. Kemudian apabila anak ibu mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh ya, dikuasai dengan baik, maka anak ibu diharapkan dapat menjelaskan tentang materi iman, nama-nama lain dari hari akhir dan bagaimana peristiwa di hari akhir ya. Kemudian kita masuk lagi pembelajaran hari ini ya. Materi hari ini yaitu tentang iman kepada hari akhir. Bagiannya yang pertama nama lain hari akhir dalam Al-Quran. Kemudian peristiwa yang terkait dengan hari akhir. Nah, sekarang kita masuk lagi bagaimana tujuan pembelajaran ya. Ibu akan mengasih tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, setelah ini nanti ibu kasih anak ibu video
video pembelajaran. Jadi setelah video pembelajaran yang disajikan dalam buku, anak-anak ibu dapat menelaah nama-nama lain dari aliasnya dengan menggunakan kalimat anak-anak ibu sendiri. Kemudian yang kedua, setelah mengamati PowerPoint nanti, anak-anak dan membrowsing video pembelajaran internet serta diskusi kelompok, anak-anak ibu dapat menyusun kembali, ya, kembali peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir menggunakan kalimat anak-anak ibu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, dengan membaca surat Al-Quran, ya, dan artinya yang ada di PowerPoint atau Al-Quran, siswa anak-anak ibu dapat membuat paparan tentang gambaran kejadian di hari akhir dengan kalimat anak-anak ibu sendiri. Kemudian yang keempat, setelah mengamati PowerPoint dan membaca Al-Quran dan artinya yang ada di PowerPoint atau di Al-Quran, anak-anak ibu dapat mengaitkan dalil nahwi dengan peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir dengan kalimat anak-anak ibu sendiri, ya. Setelah anak-anak ibu mengetahui tujuan pembelajaran, anak-anak ibu sudah tahu gambaran apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebelum itu, ibu bagi kelompok dulu, ya. Kelompok 1 Wahyu sama Silva, kemudian kelompok 2 Pink sama Anita, kelompok 3 Gita dengan Riri. Nanti anak-anak ibu duduk ke kelompoknya setelah mengerjakan pretest, oke? Sebelum itu kita mengerjakan pretest dulu. Sudah ibu kasih tahu, udah ibu kirimkan linknya, ya. Tolong dibuka linknya yang sudah ibu bagikan tentang pretest, ya. Kerjakan pretestnya sekarang, ibu kasih waktu 10 menit. Ya, aku lah, Ibu mendapat lagi ngomong. Ya, dulu, kemudian kelas berapa? Sudah siap? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah siap, ya. Udah dikirim kan? Sudah masuk langsung ke HP ibu. Udah bu lihat di sini anak-anak ibu ada yang tidak tuntas, ya. Berapa KKM kita? 70. Ada yang di bawah 70. Jadi anak-anak ibu yang ibu bacakan yang tidak tuntas supaya nanti pada saat pembelajaran anak-anak ibu bisa lebih fokus lagi, ya, biar nanti pada saat post-test anak ibu dapat nilainya lebih dari KKM kita, ya. Jadi yang di sini Bu sebutkan yang nilainya yang pertama Riri itu dia dapat nilai 70 pas KKM, ya, Riri. Kemudian Anita nilainya 80, ya, bagus. Kemudian Silva nilainya 75. Oke, kemudian kita nilainya 50, ya, kita di bawah KKM. Jadi tolong nanti pada saat pembelajaran lebih ditingkatkan lagi, ya. Kemudian Pink dapat nilai 60. Pink tolong nanti, ya, Pink, belajarnya lebih aktif lagi. Kemudian Wahyu alhamdulillah dapat 70, ya. Sudah tahu nilainya? Sudah. Kalau sudah tahu, nanti ibu harapkan anak-anak ibu pada saat proses pembelajaran kita yang akan kita pelajari lebih aktif lagi. Kenapa? Karena ibu bakalan nanti mengambil nilai aktivitas kalian. Siapa yang bertanya, dia dapat nilai. Siapa yang menjawab, dapat nilai. Oke? Yang aktif bakalan dapat nilai. Jadi perhatikan pembelajaran nanti pada saat sesi terakhir anak-anak ibu bakalan mengadakan post-test supaya ibu mau lihat perkembangan sebelum belajar dan setelah belajar, supaya post-testnya nilainya lebih bagus lagi dari yang pre-test. Anak-anak ibu harus lebih fokus dan aktif karena selama pembelajaran akan ibu ambil nilainya. Paham? Paham. Oke, sekarang kita lanjut materi kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, perhatikan tayangan video di YouTube atau gambar berikut. Nah, sudah aku bagikan linknya? Sudah. Kalau sudah aku bagikan linknya, silahkan kalian buka linknya, link YouTube yang sudah aku bagikan. Silahkan dicermati sekarang.
Bu Neneng. Eh. Syarat, yaitu jalur penentu setiap manusia setelah dihisab dan Nah, anak-anak ibu udah lihat videonya? Udah berdasarkan video tadi apa anak-anak ibu tangkap? Tentang hari pembalasan. Iya bagus, tentang hari pembalasan. Apa lagi? Yaumul Ba'as. Apa lagi? Yaumul Hisab. Bagus. Apa lagi? Yaumul Mizan. Ada lagi? Yaumul Ba'as. Iya bagus. Nah, itulah yang akan kita pelajari tentang nama-nama lain dari hari akhir ya. Sebelum itu kita bahas dulu bagaimana dari lafzi yang terdapat dalam surat Luqman ayat 34. Nah, siapa yang bisa baca? Ya, Pink coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Sadaqallahul azim. Nah, siapa yang bisa baca artinya lagi? Ya, kita silakan. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Iya, bagus. Nah, berdasarkan surat Luqman ayat 34 yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisi sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan ujian dan mengetahui lagi maha mengenal. Iya, bagus. Jadi, berdasarkan surat Luqman ayat 34 hanya Allah saja yang tahu kapan terjadi hari kiamat itu. Kita manusia tidak tahu kapan terjadinya. Dia yang tahu semuanya yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya, sekarang kita bahas lagi bagaimana dengan nama-nama lain hari akhir di dalam Al-Quran ya. Yang pertama apa? Yaumul Ba'as. Apa artinya? Hari kebangkitan. Kebangkitan. Yang kedua Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya apa? Hari perhitungan. Hari berhitungan. Yang ketiga Yaumul Din. Yaumul Din artinya Hari pembalasan. hari pembalasan. Yang keempat Yaumul Hasrah. artinya Hari penyesalan. iya bagus. Yang kelima Yaumul Asha. artinya apa? Hari yang menentukan. Hari yang menentukan. Hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Yaumul Jazaa. Yaumul Jazaa. Nah, inilah nama-nama lain dari dalam hari akhir dalam Al-Quran ya. Dan ini yang nanti bakalan kita lakukan ya setelah hari akhir itu datang. Selanjutnya, bagaimana peristiwa yang terkait dengan hari akhir? Apa yang pertama? Yaumul Barzah. Apa artinya Yaumul Barzah? Alam kubur. Coba siapa yang tahu apa itu Yaumul Barzah? Coba kita dulu. Nanti lagi ya. Alam barzah adalah kurun waktu atau periode di antara saat kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan dihidupkan. Iya, bagus ya. Yang pertama itu Yaumul Barzah, peristiwa yang pertama kali kita lakukan setelah datangnya hari akhir itu. Apa tandanya? Tanda hari akhir? Matahari terbit sebelah barat. Yang pertama yaitu alam barzah, kurun waktu atau periode di antara saat kematian manusia di dunia ini dengan saat pembangkitan dihidupkannya kembali manusia di hari pembalasan ya. Periode setelah dimatikan kemudian menunggu sebelum dibangkitkan lagi ya. Seperti ini contoh gambarnya. Semuanya sedang meninggal ya, sudah habis pada saat hari akhir, menunggu periode pada saat kita dibangkitkan lagi. Selanjutnya yang kedua apa? Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as artinya
Ya, bagus sekali cinta sekalian. Yang kedua, setelah periode kita menunggu, kita masuk ke periode Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkan seluruh umat manusia. Hari kebangkitan, nama lain dari hari Al-Kiamat yang disebut oleh Allah, dinamakan hari kebangkitan karena semua manusia akan dimatikan sebelum hari pembalasan. Kemudian Allah bangkitkan seluruh manusia dari alam kubur. Ya, jadi ini ya contoh gambarnya, ilustrasinya. Semua yang ada di alam kubur dibangkitkan satu-satu dengan berbagai macam bentuk. Ya, ada yang berbentuk ular kepalanya, ada matanya hilang, ada kakinya nggak ada, tangannya kotak, dan berbagai bentuk macam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, ya Wahyu, silakan. Bu, kenapa mereka dibangkitkan dalam macam-macam itu? Iya, bagus sekali ya pertanyaan. Siapa Wahyu? Ya, Wahyu bertanya, Ibu kasih nilai dulu ya, Wahyu. Wahyu bertanya, oke. Pertanyaannya bagus sekali. Kenapa manusia itu keluar dari alam kubur itu dalam berbagai macam bentuk? Ya, itu sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di dunia. Kalau kamu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kamu keluar dari kuburan itu, ya, bangkit dari kuburan itu, kamu bentuknya bagus, utuh seperti manusia. Kemudian bagi yang mengerjakan larangan Allah, apa contohnya? Mencuri, berbohong, ya itu bakalan nanti sesuai perbuatan. Mencuri, tangannya kontol, nggak ada tangannya. Berbohong, mulut atau lidahnya menjurai ke bawah, ya seperti itu. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, setelah yang kedua dibangkitkan, kita masuk lagi yang ketiga, yaitu apa? Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar. Apa itu Yaumul Mahsyar? Hari dikumpulkan. Iya, hari dikumpulkan. Siapa yang bisa? Yang tahu? Angkat tangan. Iya, bagus. Ibu tunjuk dulu ke Riri, ya. Silakan Riri. Yaumul Mahsyar artinya hari dikumpulkannya manusia dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW. Iya, bagus. Jadi setelah kita dibangkitkan di alam kubur, kita masuk lagi ke Yaumul Mahsyar, yaitu hari dikumpulkan. Apa itu? Hari dikumpulkannya manusia dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad SAW atau umat akhir zaman di padang mahsyar dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Nah, setelah anak ibu nanti pada hari akhir nanti, setelah dibangkitkan di alam kubur, semuanya pergi ke padang mahsyar, berkumpul dari Nabi zamannya Nabi Adam, ya Nabi pertama yang hidup di bumi ini, sampai pada Nabi Muhammad, yaitu zaman Nabi Muhammad itu zaman akhir zaman, ya. Semuanya berkumpul, berbagai macam bentuk, ya. Bu, kenal nggak kita sama orang tua? Enggak, kita nggak bakalan kenal dengan orang tua, saudara, adik, kakak, kita nggak bakalan kenal, ya. Kenapa? Karena kita di sana itu berbagai macam bentuk. Kita bakalan kenal siapa di sebelah kita, di depan kita, dan di belakang kita nggak bakalan kenal. Karena tadi dia ada yang matanya hilang, kakinya potong, tangannya nggak ada yang berbentuk ular, ada berbentuk harimau, sesuai dengan perbuatannya hidup di dunia. Pada masa itu semuanya nggak ada mikir mana ya orang tua saya, mana ya saudara saya, nggak bakalan kamu memikirkan bagaimana dengan yang saya lakukan selama saya hidup. Itu yang kamu pikirkan, ya. Paham? Paham, oke. Selanjutnya kita masuk lagi ke Yaumul Hisab. Hisab, apa itu Yaumul Hisab? Hari perhitungan. Hari perhitungan. Siapa yang bisa? Iya, kita coba. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Iya, bagus. Setelah
manusia dikumpulkan pada masal, sekarang lanjut pada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan. Ya, Yaumul Hisab artinya hari perhitungan amal perbuatan. Contohnya gambar ini, ya, perhatikan gambarnya. Ini ada gambar timbangan, ya. Di sebelah kiri timbangannya, kalau berat ke kiri langsung masuk neraka. Kalau berat ke kanan langsung masuk ke surga. Kita lihat di sini. Dilaksanakannya yang berbicara bukanlah mulut, tetapi Semua anggota badan. iya, semua anggota badan yang menjadi saksi perbuatan kita, ya. Nanti ada nanya, oh, pernah mencuri? Enggak pernah. Tangan yang ngomong, iya saya pernah mencuri 500 rupiah di atas meja rias mama saya, ya. Itu yang berbicara, ya. Pernah melihat perbuatan jelek, misalnya melihat temannya mencuri, kamu bilang enggak pernah, enggak bisa. Mata yang berbicara. Saya pernah melihat teman saya mencontek atau mencuri atau mengambil barang tanpa dikasih tahu dulu. Dia ngambil aja, dia pergi kan, ambil aja pena nih, ambil aja lah buku, nanti hilang. Itu perbuatan yang tidak baik. Dibilang dulu baru diambil. Oke, paham? Paham sampai sana? Jadi nanti di sekolah anak ibu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di rumah atau bersama teman, jangan ngomong-ngomong yang tidak baik, ya. Nanti mulutnya berbicara sendiri, ya. Kok bisa tahu? Ada malaikat kamu kiri dan kanan yang akan mencatat amal perbuatan tadi, ya. Catatan malaikat tadi itu beradanya di timbangan tadi. Kalau baik berada di kanan, kalau baik jelek di kiri. Jadi anak-anak ibu berhati-hatilah dalam perbuatan. Paham? Paham. Kita lanjut lagi yang kelima. Yaumul Mizan. Apa artinya? Hari pertimbangan amal. Siapa yang bisa? Yakin? Yaumul Mizan artinya hari penimbangan amal baik dan amal buruk manusia. Iya, bagus. Ya, setelah tadi kita masuk lagi Yaumul Mizan, hari pertimbangan, yaitu hari penimbangan amal baik dan buruk manusia. Ya. Di sini ada pintu neraka dan ada pintu surga. Ya. Di sini kalian ditimbang amal baiknya dan amal buruknya. Kalau baik langsung masuk surga, kalau buruk langsung masuk neraka. Selanjutnya, syirat. Apa itu syirat? Coba, siapa yang bisa? Ya, Sulfa. Jembatan yang dipasang di atas neraka. Iya, bagus. Yang keenam syirat, yaitu jembatan yang bisa dipasang di atas neraka. Jahanam dengan di sini lihat gambarnya, perhatikan. Ini ada gambar jembatan. Setiap manusia itu melewati jembatan syirat ini, ya, jembatan neraka jahanam. Yang perbuatannya banyak jelek langsung masuk neraka, dia langsung terjun bebas ke api neraka. Bagi yang bagus sama saleh, dia langsung berjalan saja menuju surga. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Surga atau neraka, penentuan dari segala peristiwa yang telah kita lewati. Sekarang penentuannya lagi, surga neraka. Siapa yang bisa? Ya, Wahyu. Surga adalah tempat mulia yang Allah sediakan oleh manusia. Iya, bagus. Surga yaitu tempat mulia yang Allah sediakan untuk orang yang bertakwa pada hari kiamat nanti. Sedangkan neraka tempat azab atau siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir yang berbuat maksiat. Ya, surga dan neraka. Surga tempat orang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan neraka yang mengerjakan perintah yang mengerjakan larangan Allah dan menjauhi perintah Allah. Ya, sudah tahukah Anda itu masuk surga atau masuk neraka? Ya. Sudah tahu
kamu itu masuk surga atau neraka? Belum ya. Jadi sangat Ibu sarankan kepada anak ibu, tolong berhati-hati ya dalam berbicara, bersikap, karena semua itu akan ditimbang, baik itu baik ataupun buruk ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Sekarang ibu mau anak-anak ibu kerjakan tugas kelompok. Nah, sekarang duduk berkelompoknya dulu. Berkelompok? Sudah. Kalau udah duduk berkelompok, di sini anak-anak ibu kasih tugasnya, kalian kerjakan tugasnya, ya, berdasarkan yang ibu suruh di sini ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kerjakan sekarang. Ada pertanyaan tentang nggak paham ya? Nggak bisa jawabnya. Siap? Sudah, Bu. Oke, sudah siap. Sekarang ibu mau lihat hasilnya. Siapa yang sudah siap maju ke depan untuk membacakan hasilnya? Ya, jadi di sana aja. Silakan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan narasi tersebut, identifikasikan nama lain dari hari akhir sebagaimana peristiwa yang tergambar dalam narasi, yaitu Yaumul Ba'ats dan Yaumul Mizan. Iya, bagus. Nah, dari paparan teman kamu yang kelompok 1, kelompok lain ada pertanyaan nggak? Ibu, Ya, siapa apa? sirat termasuk nggak? Sirat termasuk nggak? Ya, kelompok 1 coba jawab. Termasuk, karena itu bagian dari peristiwa yang dia. Iya, bagus. Bagaimana, Siva? Lalu, Iya, paham? Iya, sirat termasuk nggak? Iya, termasuk ya. Tadi sudah kita bahas karena sirat itu termasuk bagian dari peristiwa hari akhir. Kumpulkan lagi itunya, tugasnya. Nanti ibu ambil nilainya. Nah, setelah kita mempelajari, ibu mau anak-anak ibu menyimpulkan materi kita hari ini. Coba, siapa yang bisa? Ibu, Ya, Anita. kesimpulannya tentang nama-nama lain hari akhir. Iya, apa saja? Yaumul Mizan, Yaumul Ba'ats, Iya, bagus. Masyar. Iya, bagus. Siapa lagi yang lain? Ya, kita. Sirat dan neraka. Iya, sirat dan neraka itu termasuk bagian apa? Peristiwa hari akhir. Siapa lagi yang bisa? Iya. Yaumul Hisab, Iya. Iya, Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini, ya. Kemudian kita hari ini bahas tentang nama-nama lain dari hari akhir, yaitu Yaumul Ba'ats, Yaumul Mizan, hari perhitungan, dan peristiwa-peristiwa hari akhir. Setelah anak-anak ibu menyimpulkan materi yang telah kita pelajari, sekarang ibu mau lihat hasilnya, ya. Sekarang anak-anak ibu kerjakan post test yang telah ibu bagikan linknya, dan kerjakan dengan bagus, dengan baik ya, karena supaya nilai pretest tadi nggak 70 atau 50 tadi ya, menjadi 80 atau kalau ibu mau dapat 100. Oke? Paham? Kerjakan sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah siap? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah siap ya. Nah, sudah ada ibu kirim, sudah ibu di sini sudah ada hasilnya tadi, ya. Wow, nilainya bagus semua ya. Pada di atas nilainya di atas KKM, ada yang dapat 100. Anita, tepuk tangan. Ya, nilainya 100. Kemudian, ya kita tadi nilainya di bawah KKM dapat nilai
90 ya, bagus kita ya. Kemudian Pink juga di atas 70, Wahyu 80, kemudian Riri juga nilainya 85. Oh ya, Silva nilainya 80 ya, udah siap? Oke. Nah, setelah berdasarkan hasil anak-anak ibu tadi post test, anak-anak ibu dapat nilainya bagus ya, bagus-bagus semua. Maka ibu akan mengasih nanti materi pengayaan supaya anak ibu lebih nilainya lebih bagus lagi atau lebih paham lagi dengan materi tentang iman pada hari akhir. Kemudian demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak ibu mempraktekkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Paham? Oke, sudah paham? Selanjutnya silakan anak-anak ibu baca di rumah tentang materi untuk minggu depan, yaitu tentang bagaimana perilaku iman kepada hari akhir dan sikap dan hikmah beriman kepada hari akhir ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ibu salah, ibu minta maaf. Sebelum kita menutup, kita membaca hamdalah. Alhamdulillah.